Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursela Andriani. Saya bersekolah di Setia Kuala Kapuas. Pada pertemuan kali ini kita membahas buku Tan Malaka bab 2 yang berjudul Filsuf. Pada halaman pertama, Tan Malaka membahas ibarat sepak bola, di mana sepak bola tersebut kita harus mengetahui pemainnya, aturannya. Jadi seperti itulah kita dalam pemahaman kita tentang filsafat. Jadi ibarat sebuah bola tadi, jadi kita harus tahu di mana yang benar dan mana yang salah, seperti halnya pemain bola tadi, di mana tempatnya, terus aturan mainnya, siapa orangnya, kita harus tahu semua begitu. Jadi dalam bab 2 ini di mana ada Mars dan Angels, di mana Mars ini ada Mars itu terkenal dengan pustaka buku filsuf-filsufnya. Jadi dia itu terkenal dengan bapaknya dialek materialisme. Sementara si Angel ini adalah CEO kreator dari Mars tadi, dari beliau tadi. Tapi dia ini hanya di belakang layar dari Mars tadi. Tetapi setelah beliau atau Mars tadi meninggal, jadi Angel inilah yang melanjutkan buku beliau, di mana buku tersebut berhubungan dengan filsafat, anti-Turing, dan Verbatim, sejarah dan ekonomi. Yang lebih jelasnya, buku tersebut bernama Ludwig Verbatim. Jadi beliau Angel tadi melanjutkan buku tersebut, sehingga beliau membedakan dua pemahaman, di mana idealis atau idealek, di mana idealeks ini memihak pada kaum yang berkuasa. Terus pemahaman yang kedua, pemahaman tentang materialisme, di mana materialis ini berpihak pada kaum rendah atau kaum yang tertindas. Di mana dari pemahaman atau pembagian pemahaman dari Angel tadi dibagi menjadi dua. Disitulah filsuf-filsuf atau filsafat itu ada Plato dan Hume, itu berada di bagian idealis, di mana tadi yang memihak kepada kaum yang berkuasa. Terus pada filsuf-filsuf materialis tadi itu ada Heraklit dan Epicur, bahkan Marx tadi, itu mereka berpihak pada kaum-kaum yang tertindas tadi atau kaum bawah. Jadi setelah Angel tadi membedakan dua tadi pemahaman tadi tentang idealis dan materialis itu, jadi yang berpihak atau yang berkuasa tadi, yang berpihak yang dengan yang berkuasa tadi, mereka mencemarkan atau
memikirkan atau menilai bahwa materialis itu yang berpihak kepada materialis itu, jadi mereka itu hanya berfoya-foya, menghabiskan minum-minuman, mabuk-mabukan, bahkan sampai bercerai. Jadi sedangkan pemahaman mereka tentang idealisme tadi, bahwa idealisme itu menjunjung tinggi kesucian. Jadi mereka itu lebih memperhatikan cara berpikir mereka, atau mereka berpikir, atau sebaliknya dari pemahaman mereka tadi tentang materialisme tadi, tentang tidak seperti itu mereka, bahwa idealis tadi tidak seperti materialisme tadi yang menghabiskan uang, menghabiskan kehidupannya atau kebudayaannya yang berfoya-foya, makan, minum, mabuk-mabukan tadi. Jadi disinilah muncul pemahaman dari Home atau yang berpihak pada idealis tadi, ibarat buah jeruk, di mana ada manis, ada panca indera rasa, bahkan buahnya itu berbentuk bulat atau semacamnya. Jadi pemahaman Home tadi, jadi pemahamannya itu bahwa itu semua ada di saya, kata Home kan, bahwa dari rasa sampai warnanya sampai bentuknya itu dipikirkan oleh Home semua, sehingga muncullah ide. Jadi dari pemikiran idealis tadi muncullah ide itu ide. Jadi ide-ide, engkau. Jadi sebuah ide itu hanya gambaran bahwa itu sebuah idealisme atau pemikiran tadi. Jadi dalam pemahaman Home tadi, bahwa dia menolak adanya menolak adanya pemahaman benda tadi. Jadi yang hanya diterima dia itu adalah ide saja. Jadi kesimpulannya pemahaman David Home tadi, bahwa dia menolak adanya benda tadi, menentang adanya benda tadi, bahwa yang ada dalam pemikiran dia itu adalah ide saja. Jadi dia menentang benda tersebut, yang hanya bisa dia terima hanyalah ide saja. Jadi secara bahwa David Home itu membatalkan filsafatnya tadi, jadi tidak berkembang, sehingga filsafat idealisme itu yang menganggap hanya ide tadi itu sampai di situ saja begitu. Kemudian muncullah ahli filsafat bernama Immanuel Kant, di mana dia berpihak pada idealisme, filsafat idealisme yang David Home tadi, yang hanya menganggap ide tadi sebagai hanya ada di ide, benda itu hanya ada di pikiran kita saja, yang benar-benar ada itu hanyalah ide, katanya. Tetapi Immanuel Kant ini ternyata tidak berpihak semuanya pada David Home tadi,
beliau hanya maju mundur dengan pendapatnya tersebut, tentang pemahamannya tersebut, tentang benda, tentang ide tadi. Kemudian pada tahap ini menurut pemikiran Angel tadi, bahwa tentang benda dan ide tadi, bahwa kita ini sudah tahu bahwa dari nenek moyang kita dulu hanya ada empat zat, yaitu api, air, bumi, dan angin. Jadi tetapi yang membenarkannya itu dari hukum Dalton dulu, atau apa rasa air itu, ibaratnya contohnya ya, apa rasa air itu, atau diraba bagaimana, itu semuanya terbagi ya, sehingga zat tadi, pemahaman tadi tentang pemikiran tadi itu terbagi menjadi 92 zat. Begitu contohnya kata si Angel tadi. Jadi dimana muncul kata-kata ding and science, terus muncul kata lagi ding for ons, dimana ding on science itu adalah gaib tadi, zaman nenek moyang tadi, pandangan dianggap pandangan nenek moyang kita pada zaman dulu begitu. Terus ding forsan itulah dari benda tadi, bentuk tadi, begitu pemahaman dari materialisme, dari yang berpihak pada filsuf materialisme tadi. Jadi pada halaman terakhir, dimana Hegel itu kan berpihak pada idealisme tadi ya, idealisme tadi, bahwa idealisme itu tidak mati. Jadi tidak mati, dia itu terlahir lagi, maksudnya itu hidup dan mati begitu, hidup dan mati, tapi terlahir atau dilahirkan tadi, dia tidak takluk pada, jadi dia itu tidak takluk pada waktu dan tempat begitu. Jadi pemahaman idealisme tadi dari Hegel tadi, bahwa ide itu sama halnya dengan metafisika atau metafisik, yaitu gaib ya, jadi sama halnya tadi dengan pembahasan yang dibilang tadi dengan dewarah tadi ya, dewarah itu atau ilmu alam atau rohaniah tadi ya. Begitulah pembahasan laporan baca pada pertemuan kali ini. Pemahaman saya pada laporan baca saya hari ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Dadah.